Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dimanapun teman-teman berada saat ini. Perkenalkan, saya Darin Atiandina, saya adalah peneliti Populi Center, dan pada kesempatan ini kita berjumpa dalam episode perdana Populi Corner atau bisa kita singkat Popcorn. Nah, Popcorn ini merupakan sebuah wadah diskusi, ruang yang menarik untuk kita membicarakan hal-hal yang menarik perhatian masyarakat dan tentunya juga menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Pada kesempatan pertama ini kita akan membahas lebih lanjut hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Populi Center dan sudah dirilis pada tanggal 5 Juni tahun 2022 yang lalu. Jajak pendapat ini berbeda dengan survei-survei yang sudah pernah dilakukan oleh Populi Center sebelumnya. Apa perbedaannya? Jadi pada jajak pendapat ini respondennya adalah 50 orang ahli yang dipilih secara proportif. Oleh karenanya, hasil survei tidak mewakili suara lapisan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan tidak pula terafiliasi dengan masing-masing narasumber ahli. Pada kesempatan pertama ini, kita akan membahas hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Populi Center terhadap dua lembaga negara, yaitu Polri dan KPK. Seperti teman-teman sudah mengetahui atau pernah dengar sebelumnya, terdapat perbincangan hangat mengenai keberadaan Polri. Apakah harus berada di bawah kementerian atau tidak? Begitu pula dengan KPK. Untuk menunjang kinerjanya, KPK dinilai perlu membentuk lembaga atau kantor perwakilan di daerah. Nah, kira-kira bagaimana pendapat para ahli mengenai dua isu tersebut? Nah, untuk mengulasnya secara lebih mendalam terkait dua isu tersebut, di sini kita sudah bersama rekan saya Mas Dimas Ramadan. Selamat siang Mas Dimas. Siang Darin. Mas Dimas Ramadan ini merupakan peneliti sekaligus manajer policy research di Populi Center. Oke Mas Dimas, kita langsung aja kali ya ngobrol soal hasil jajak pendapat dari Populi Center. Mungkin pertanyaan pertamanya ini terkait jajak pendapat ahlinya itu sendiri. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan jajak pendapat ahli dan siapa yang disebut dengan ahli ini? Oke, makasih Darin. Jadi jajak pendapat ahli ini adalah variasi dari kita ya untuk menggali data sebenarnya. Secara praktis ini bertujuan untuk dalam rangka sebenarnya HUT Populi Center ke-10 tanggal 6 Juni lalu ya. Kita ingin memberikan kepada masyarakat hal yang berbeda, hal yang baru selain survei-survei opini publik yang sudah mungkin banyak dikenal oleh masyarakat luas yang dilakukan oleh Populi Center. Nah, dalam jajak pendapat ahli ini kami menanyakan hal-hal yang pernah dan sedang terus menjadi perdebatan begitu ya. Mulai dari tata kelola pemerintahan, kemudian sampai penegakan hukum dan ekonomi gitu ya. Nah, untuk kali ini riset yang kami lakukan, kami beranggapan bahwa hal-hal yang sifatnya sangat spesifik dan strategis seperti itu mungkin akan lebih tepat jika ditanyakan kepada para ahli gitu ya. Nah, para ahli ini yang kemudian memberikan informasi kepada kita kumpulkan pendapatnya begitu ya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kapasitas gitu ya, memiliki kapasitas untuk menjawab hal-hal yang tadi saya sebutkan di awal gitu ya. Nah, kita membaginya dalam beberapa klaster. Yang pertama ialah akademisi ya. Para akademisi atau dosen dengan gelar umumnya ialah ilmu sosial, ilmu politik dan pemerintahan. Ada juga satu yang tata negara gitu ya. Kemudian klaster berikutnya ialah lembaga riset gitu ya. Seperti BRIN dan lain-lain. Itu juga kami himpun. Kemudian ada juga NGO ya, LSM ya di Indonesia ini yang kita mintai pendapatnya. Misalnya dalam hal ini Perludem dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada juga jurnalis ya, jurnalis terutama untuk desk sosial politik ya, karena mereka yang catch up dengan isu-isu sosial pemerintahan, isu-isu sosial politik pemerintahan. Juga ada pejabat kita gitu ya, ada juga anggota DPR ya, itu kita wawancarai juga supaya berimbang. Ada juga anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Mereka inilah yang
kita tanyai pendapatnya terkait isu-isu sosial politik pemerintahan. Oke, jadi ahlinya dari berbagai macam kategori, jumlahnya ada 50, dipilihnya secara proportif gitu ya pasti Mas ya? Sengaja gitu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu Polri. Keberadaan Polri itu apakah harus di bawah kementerian atau bagaimana seharusnya Polri ditempatkan? Nah, ini terkait jajak pendapat ahli ini, kira-kira bagaimana tanggapan para narasumber kita nih Mas soal hal tersebut? Ya, soal kedudukan Polri ini yang menjadi yang salah satu kita angkat ya dalam jajak pendapat ahli yang lalu, karena dalam sejarahnya sendiri sebenarnya kedudukan Polri juga sering berubah-ubah gitu ya, sehingga ini bukan hal yang baru. Di awal-awal kemunculannya, di awal-awal kemerdekaan Indonesia itu ada terjadi perebutan tuh antara Dagri dengan Departemen Kehakiman ya, yang mengurusi soal hukum. Itu belum selesai, kemudian ada pecah perang revolusi mempertahankan kemerdekaan. Itu kedudukan Polri ada di bawah Perdana Menteri gitu ya. Mostly hampir di semua pemerintahan di sepanjang sejarah Indonesia memang ada di bawah kepala pemerintahan gitu ya, baik itu sifatnya Perdana Menteri ataupun Presiden. Cuma memang pernah di masa-masa awal gitu ya, Orde Baru, Polri kemudian menjadi sebuah departemen sendiri ya, setingkat dengan kementerian. Nah, baru ketika reformasi muncul tuntutan untuk memisahkan ya. Waktu itu kalau di Orde Baru ABRI dan Polri itu menjadi satu ya, menjadi satu. Nah, di era reformasi itu dipisah. ABRI sendiri yang kemudian berubah jadi TNI itu di bawah Kemenhan, sementara institusi Polri berada di bawah Presiden gitu ya. Nah, setelah sekian belas tahun reformasi, kita coba menengok lagi gitu ya, kira-kira kalau ahli lebih setuju yang mana sih gitu ya, ada di bawah Presiden atau ada di bawah sebuah kementerian misalnya. Nah, dari 50 responden ahli yang kita tanya, itu 60% mayoritas ya, 60% responden ahli menjawab idealnya bagi mereka Polri itu ada di bawah kementerian gitu. Dan hanya 30 separuhnya yang menjawab Polri tetap seperti ini, ada di bawah Presiden gitu. Ada juga yang ragu-ragu atau tidak bisa menilai, itu juga ada, itu 6% gitu. Oke. Nah, Mas Dimas, kira-kira apa alasan dibalik para ahli yang menjawab setuju mereka Polri harus di bawah kementerian, dan yang tidak setuju Polri seharusnya tetap ada di bawah Presiden? Boleh dijelaskan lagi nggak kira-kira? Oke, sebagian besar yang menjawab setuju, mereka beranggapan idealnya memang mereka menitik beratkan pada kontrol sebenarnya. Dengan berada di bawah sebuah kementerian, institusi Polri akan tunduk pada peraturan-peraturan kementerian gitu ya, sehingga mudah untuk dikontrol. Nah, soal kontrol ini barangkali juga menjadi sorotan ya, karena kita tahu beberapa waktu belakang gitu ya, penggunaan kekerasan misalnya ya, terhadap demonstran dan lain sebagainya itu menjadi sorotan oleh publik gitu ya. Seolah-olah Polri ini, institusi kepolisian ini tidak bisa untuk dikontrol gitu ya, memang karena secara kelembagaan ada di bawah Presiden. Nah, poin yang berikutnya yang juga menarik ialah bahwa kerap muncul anggapan bahwa Polri itu membantu atau dianggap sebagai alat bagi Presiden, siapapun ya di sini ya konteksnya. Polri merupakan alat oleh Presiden, siapapun yang menjabat gitu ya, untuk melancarkan agenda-agendanya supaya lebih ini ya. Di satu sisi barangkali itu masuk akal juga gitu ya, Presiden butuh situasi yang kondusif ya di dalam negeri gitu ya. Di dalam negeri hanya memang kemudian kalau dia itu tadi balik lagi, kalau dia ada di bawah Presiden, yang kontrol ya cuma bisa Presiden kan gitu, yang lain tidak bisa mengontrol. Memang itu salah satu dua hal yang menjadi alasan kenapa responden ahli cukup banyak yang setuju jika Polri ada di bawah kementerian gitu. Kalau yang tidak setujunya? Rata-rata mereka
agak apa ya, agak skeptis ya, apakah jika Polri berada di bawah kementerian, Polri akan menjadi lebih baik gitu ya. Mereka nggak ada bedanya gitu nggak ada ya. bedanya gitu ya. Sebagian besar beranggapan format yang sekarang sudah cukup ideal gitu ya. Di beberapa negara kepolisian itu, kalau misalnya kita mencontoh Amerika Serikat ya, unit kepolisiannya itu ada di bawah, untuk yang level nasional itu ada di bawah Homeland and Security. Kalau di sini kira-kira konteksnya departemen yang mengurusi keamanan dan urusan-urusan dalam negeri, Homeland and Security. Itu untuk tingkat nasional. Tapi di Amerika, karena mereka adalah negara federal, negara-negara bagian, tiap negara bagian punya sendiri. Ya, makanya kita pernah dengar NYPD, LAPD dan lain sebagainya. Nah, mereka ada di bawah, mereka ada di negara bagian itu sendiri, gitu posisinya di situ. Nah, ini hanya variasi aja, tapi memang tidak ada bentuk baku sebenarnya seperti apa idealnya institusi kepolisian itu kita dudukan seperti apa. Gitu. Menyesuaikan juga kali ya mungkin dengan kebutuhan negaranya. Sejarah juga sudah menunjukkan pada kita berubah-ubah kedudukannya gitu, setiap masa periode. Oke, kalau menurut Mas Dimas sendiri nih, gimana kita sebetulnya dapat memaknai hasil dari jajak pendapat para ahli atau opini para ahli ini terkait dengan keberadaan Polri? Oke, barangkali sebelum ke arah sana ya, yang menariknya juga ada yang tidak bisa menilai yang saya bilang itu. Oh iya. Ya. Ada sebagian kecil yang juga sebenarnya dia setuju ya, cuman agak ragu-ragu gitu. Dia setuju bahwa kepolisian ada di bawah kementerian, tapi ragu-ragu apakah itu bisa terrealisasi gitu ya, karena kita tahu institusi kepolisian hari ini cukup banyak menangani hal yang berkaitan dengan bidang-bidang strategis ya. Kita sebut misalnya BNN, pemberantasan terorisme, apalagi penanggulangan bencana gitu ya. Itu hal-hal strategis yang banyak diinikan dengan Polri gitu, berkoordinasi dengan kepolisian, dan itu uangnya ya, perputaran uangnya cukup banyak gitu ya, sehingga beberapa responden ahli, narasumber ahli juga skeptis. Mereka mau nggak kalaupun memang power yang udah sebesar gitu ya, power yang dimiliki sebesar ini kemudian mereka harus ganti kedudukan, mungkin akan melepaskan itu juga gitu. Itu kita baru bicara yang sifatnya barangkali insidental tadi ya. Yang daily itu seperti lantas gitu ya, kemudian registrasi mobil dan lain sebagainya. Mungkin yang hal-hal begini akan mungkin ke Dishub, barangkali akan jatuh ke Dishub gitu kalau kedudukan Polri berubah. Nah, itu mengapa beberapa narasumber ahli ragu-ragu untuk menjawab itu. Nah, tapi terlepas dari itu semua, mengevaluasi kedudukan Polri ya, mesti kita maknai ini sebagai upaya kepedulian ya, kepedulian masyarakat, upaya kepedulian publik, termasuk dalam hal ini juga narasumber gitu ya, untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, dalam hal ini lembaga penegak hukum gitu ya. Ada ekspektasi besar masyarakat terhadap perbaikan kinerja kepolisian di situ. Saya kira itu yang perlu dimaknai. Oke, baik. Saya kira menarik ya temuan kita ini soal Polri. Sekarang kita mungkin beralih saja ke KPK, khususnya keberadaan KPK di daerah. Kalau dari pendapat para ahli sendiri, gimana Mas Dimas terkait apakah KPK ini perlu membuka kantor perwakilannya di daerah untuk membantu atau meningkatkan kinerjanya dalam memberantas korupsi? Ya. Nah, ini kita bicara saudaranya polisi ini ya. Jadi kalau di masa-masa sebelumnya pemberantasan korupsi itu ada di tangan kepolisian dan kejaksaan gitu ya. Nah, ini kemudian di awal reformasi ya, tahun 2004 muncul Komisi Pemberantasan Korupsi yang secara sifat ya, itu sifatnya kan sebenarnya ad hoc alias sementara, sampai lembaga-lembaga yang ada bisa menjalankan, bisa dipercaya untuk menjalankan fungsi pemberantasan korupsi gitu. Dari sini kemudian ada hal penting yang waktu itu coba kita cari tahu gitu ya.
jika kejaksaan punya kaki-kaki cabang-cabang juga di daerah, begitu juga dengan kepolisian ya, apakah kira-kira KPK ini perlu nggak ya gitu ya ada di daerah-daerah gitu, perlu nggak dibikin cabang-cabang kekuasaannya di level-level daerah gitu. Nah, hasil riset yang kita lakukan menunjukkan ini sebenarnya agak beda tipis. Yang setuju KPK ada di daerah, dibentuk di daerah-daerah itu 48% gitu ya. Sementara yang tidak setuju ialah 52 berarti ya. Tidak ada yang menjawab, ragu-ragu atau tidak menjawab. Sebenarnya ini hitungannya tipis ya, 48 dengan 52. Meski demikian yang perlu dicatat ialah bukan berarti narasumber ahli kita tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Sebenarnya bukan, tidak dibaca seperti itu gitu ya. Hanya saja ada beberapa alasan yang membuat mereka berpendapat mungkin keberadaan KPK di daerah jangan-jangan justru sebuah masalah tersendiri, malah menimbulkan masalah gitu ya. Jadi kerangka untuk memaknai temuan ini ialah saya kira semuanya ya, bukan hanya narasumber ya, kita publik juga punya harapan yang besar untuk dalam hal terutama pemberantasan korupsi gitu ya. Hanya banyak pertimbangan-pertimbangan yang barangkali berbeda satu sama lain gitu. Nah, terkait para ahli yang setuju nih untuk KPK membuka kantor perwakilan di daerah itu, pendapatnya mereka atau dasar mereka untuk setuju itu apa Mas Dimas? Kalau yang setuju mungkin ini ya, lebih banyak anggapan ya, mereka berpendapat bahwa pemberantasan korupsi eksekusinya akan lebih mudah, lebih luas, lebih banyak lagi gitu ya. Karena kita tahu dalam prinsip otonomi daerah gitu ya, ada pemerintahan daerah, perputaran uang kan bukan hanya di pusat gitu ya, tapi juga di daerah. Nah, daerah-daerah ini kan mereka hampir semuanya kepala daerahnya ini kan dipilih gitu ya, dipilih sehingga tidak sedikit yang beranggapan bahwa saya pemilik daerah ini, saya mau membangun daerah dengan cara saya, kemudian tanpa disadari ternyata menyalahi aturan, diciduklah sama KPK. Baik itu yang tidak sengaja, yang sengaja mungkin lebih banyak lagi gitu ya, karena kita tahu ongkos untuk menjadi kepala daerah dalam pemilu langsung gitu ya, di pilkada langsung itu tidak murah gitu ya. Ada barangkali ya konsesi-konsesi yang harus diberikan gitu ya, sehingga menerabas aturan-aturan, walaupun mereka tahu aturannya gitu ya, tidak boleh misalnya menerima gratifikasi gitu ya untuk hal-hal misalnya rotasi pejabat dan lain sebagainya. Itu baru rotasi pejabat, belum sampai konsesi pertambangan yang nilainya besar gitu ya. Nah, dengan menempatkan KPK di daerah, narasumber ahli kita berpendapat hal-hal seperti itu akan lebih banyak terjaring gitu ya. Bisa terpantau. Bisa gitu terpantau ya. Begitu, akan lebih berpantau. Aktor-aktor di daerah akan lebih berhati-hati paling tidak gitu ya. Mereka diawasi bukan oleh KPK di tingkat pusat yang kita bayangkan itu sangat jauh ya, tapi ya KPK itu ada dekat dengan mereka. Mostly pendapat narasumber yang setuju seperti itu. Kalau yang nggak setuju nih Mas Dimas? Nah, yang tadi yang nggak setuju ya, yang lebih banyak nggak setujunya. Lebih baik nggak setuju 2% ya? Ada yang berpendapat bahwa pemberantasan korupsi sebaiknya terpusat, satu komando ya. Semakin banyak cabang kekuasaan di daerah, justru semakin mudah permainan untuk negosiasi gitu ya. Orang tadinya sudah mau ditangkap, adalah yang main-main misalnya ya, KPK daerah mungkin main-main, Pak Bapak sudah mau ditangkap, mau cincai nggak? Kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Peluang-peluang itu justru menjadi lebih besar ketimbang misalnya ditangani langsung oleh pusat. Pusat mengirimkan tim eksekusi si A ya, kemudian tangkap misalnya OTT dan sebagainya. Tapi kalau di daerah, besok Bapak di OTT Pak, misalnya siap-siap gitu ya. Siap-siap gitu ya. Anggapannya seperti itu. Justru melemahkan pemberantasan korupsi itu sendiri gitu ya. Lain-lain halnya, pendapat lainnya ya ragu juga gitu ya, ragu juga. Jangan-jangan gitu ya.
pendapat lainnya ialah pembengkakan anggaran ya, terutama ya untuk operasional mereka gitu ya. Karena dibuka kantor baru, tentu ada personil baru yang harus dibiayai, ada program-program, ada kegiatan-kegiatan di daerah, sehingga membuat anggaran itu menjadi lebih berat gitu ya, lebih membengkak. Dan sebetulnya bukan cuma tugas KPK aja ya untuk memberantas korupsi, mungkin di daerah itu juga udah ada kepolisian, jaksa juga tadi juga udah ada buka kantor di setiap daerah gitu kan. Jadi buka kantor perwakilan KPK daerah itu justru semakin membuat bengkak rumit gitu lagi, ya, rumit lagi mungkin gitu lebih ya. Rumit lagi juga gitu. Oke. Sebagian besar ada yang berpendapat seperti itu. Oke, jadi Mas Dimas, dari diskusi kita yang tadi, kira-kira apa yang dapat kita tarik kesimpulan terkait hasil jajak pendapat ahli terhadap Polri dan juga KPK ini? Ya, hal yang perlu ditekankan ialah bahwa publik memiliki harapan yang besar terhadap dua lembaga ini ya, Polri dengan KPK ya. Sehingga hasil riset ini ya, baik yang dilakukan oleh Populi dengan mewawancarai ahli maupun evaluasi publik secara umum lewat survei nasional ya, ini perlu dimaknai sebagai upaya konstruktif, upaya kepedulian kita terhadap lembaga penegak hukum kita di sini, sehingga kedepannya dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan, juga tata kelola penegakan hukum ya, karena dua lembaga ini adalah lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum gitu dari. Oke, baik teman-teman, menekankan sekali lagi bahwa riset ini tidak ditujukan untuk mewakili suara masyarakat Indonesia secara keseluruhan gitu ya, tetapi dapat dimaknai sebagai upaya konstruktif untuk perbaikan tata kelola penegakan hukum di Indonesia gitu ya, khususnya terhadap KPK dan juga Polri. Oke, baik, terima kasih banyak atas ulasannya yang sangat menarik Mas Dimas. Sama-sama, terima kasih. Iya, jadi teman-teman, kita sudah menyaksikan episode perdana Populi Corner atau Popcorn. Dua temuan ini merupakan sebagian kecil dari hasil jajak pendapat ahli yang dilakukan oleh Populi Center, dan rencananya ke depannya kita akan membahasnya lagi secara lebih mendalam di episode yang berikutnya. Nah, oh ya teman-teman, jika ada hal yang ingin didiskusikan atau mungkin teman-teman punya usulan topik bahasan untuk dibahas di Populi Corner, teman-teman dapat menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk mensubscribe YouTube Populi Center dan juga memfollow akun media sosial Populi Center untuk terus mendapat update kegiatan dari Populi Center. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Populi Corner lainnya.